Halo semuanya, selamat datang kembali. Langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebedah salah satu tokoh sejarah yang perjalanannya tuh benar-benar luar biasa. Bayangin aja, kisahnya ini jadi semacam jembatan yang ngehubungin teks-teks kuno abad pertama dengan temuan arkeologi modern yang super keren. Ya, di sesi kita kali ini, kita bakal kenalan lebih dekat sama sosok Santo Filipus Rasul. Nah, buat mulai cerita ini, kita mundur sedikit ke sebuah pertanyaan yang jujur aja agak nyinyir ya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pertanyaan super skeptis ini keluar dari mulut sahabatnya sendiri, Nathanael, pas Filipus lagi semangat-semangatnya cerita kalau dia udah nemuin sosok yang dijanjikan, yaitu Yesus dari Nazaret. Wajar sih Nathanael agak ragu, soalnya pada masa itu Nazaret tuh cuma kota kecil yang ya ibaratnya nggak ada apa-apanya di peta. Tapi coba perhatiin deh gimana respons Filipus. Di sini letak menariknya. Bukannya baper, tersinggung, atau ngajak debat karena kampung halaman gurunya diremehkan, Filipus malah ngasih jawaban yang santai banget tapi penuh sukacita. Mari dan lihatlah. Dia nggak repot-repot pakai argumen teologis yang ribet. Dia cuma ngajak temannya buat datang dan ngebuktiin sendiri kebenarannya. Dan gilanya, cara sesimpel ini justru terbukti efektif banget kan? Sebelum kita ngebahas karya-karya besarnya lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama asal-usul pria dari kota Betsaida di Galilea ini. Kemungkinan besar, dia ini cuma seorang nelayan biasa, sama persis kayak Petrus dan Andreas yang juga berasal dari kota pesisir yang sama. Tapi ada satu hal yang unik banget dari dia. Dia menyandang nama Yunani, Philippos. Kalau diterjemahin secara harfiah, artinya itu sahabat kuda atau penyayang kuda. Fakta kecil yang cukup menarik buat seorang nelayan dari Galilea ya kan? Dari sini, kita bisa nangkap satu poin krusial. Di masa-masa awalnya, Filipus ini benar-benar identik dengan kepolosannya. Berbagai catatan sejarah ngegambarin dia sebagai sosok yang polos hati, sederhana, dan jujur aja, mungkin agak terlampau lugu. Dia tipe orang yang blak-blakan banget, yang ngelihat dunia tuh ya apa adanya aja, tanpa filter atau prasangka yang macam-macam. Dan saking lugunya, ada satu momen yang benar-benar nunjukin kepolosannya ini. Bayangin, di tengah momen percakapan yang lagi dalam dan krusial banget sama Yesus, Filipus dengan polosnya nyela dan minta sesuatu yang super harfiah. Dia bilang, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Dari sini kelihatan banget kan, proses berpikir dia waktu itu tuh masih kental banget sama hal-hal fisik yang cuma bisa dilihat pakai mata aja. Tentu aja, permintaan kelewat polos itu langsung dapat respons lumayan tajam dari gurunya. Yesus ngejawab pakai sebuah teguran. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Teguran ini semacam tamparan realita buat dia. Meskipun dia punya privilege jadi salah satu pengikut pertama dan ngelihat banyak hal langsung, Filipus masih harus banyak banget belajar. Ibaratnya, dia tuh masih dalam proses pembentukan. Tapi justru dari teguran dan proses belajar itulah, kita ngelihat sebuah transformasi karakter yang gila-gilaan. Filipus yang dulunya cuma sosok murid lugu dan sering salah paham, berevolusi drastis setelah peristiwa kebangkitan. Dia berubah total jadi pembuat mujizat di Samaria yang dipenuhi sama kuasa Roh Kudus. Ini pergeseran yang luar biasa banget, dari seorang murid yang kebingungan menjadi sebuah kekuatan iman yang gak bisa dihentikan. Dengan kuasa yang baru ini, Filipus gak cuma diem. Di Samaria, dia dicatat ngelakuin rentetan mujizat yang bikin merinding. Dia gak lagi nanya-nanya hal sepele, dia langsung bertindak. Dia memberitakan kabar gembira, ngusir roh-roh jahat, sampai nyembuhin orang yang lumpuh dan timpang. Dan efek domino dari semua aksinya ini sukses bawa sukacita besar buat seluruh kota. Dia ngebuktiin kalau dia udah 100% berevolusi dari si nelayan Galilea yang lugu tadi. Kalau kita petakan, perjalanan sejarahnya merangkum ekspansi yang luar biasa luas, baik secara geografis maupun spiritual. Kita bisa tarik garis mulai dari perairan Galilea, pas dia pertama dipanggil, terus geser ke Samaria tempat dia bikin banyak mujizat. Nggak berhenti di situ, dia lanjut mewartakan iman sampai ke wilayah Syria dan Frigia. Perjalanannya berujung pada kemartirannya, dan yang bikin merinding, kisahnya melompat ke era modern pas makamnya ditemuin berabad-abad kemudian. Nah, ngomong-ngomong soal rute dakwahnya yang panjang di Asia Kecil tadi, ini akhirnya bawa kita ke sebuah klimaks dramatis dari kehidupan duniawinya yang tercatat di tahun 80. Setelah seumur hidup ngabdi tanpa kena capek, tradisi mencatat kalau Filipus menemui ajalnya sebagai seorang martir yang gigih di Hierapolis. Kalau di peta sekarang, ini letaknya di daerah Frigia, dekat wilayah Pamukkale, Turki. Eksekusinya kejam banget. Dia diikat di sebuah salib, lalu dilempari batu sampai wafat. Pria yang pas mudanya susah banget nyerna hal-hal spiritual ini, di akhir hayatnya malah dengan gagah berani ngorbanin nyawanya demi mempertahankan imannya.
Tapi tunggu dulu, kisahnya nggak berakhir dan terkubur gitu aja di abad pertama. Karena kita bakal bikin satu lompatan waktu yang lumayan jauh, melesat ke masa kini, tepatnya ke tahun 2011. Buat narik teks-teks kuno tadi ke realitas fisik yang bisa kita lihat hari ini, pada tanggal 27 Juli 2011, ada kabar heboh dari kantor-kantor berita di Turki. Dilaporkan kalau sebuah tim arkeologi berhasil ngegali temuan super monumental di wilayah Denizli, Turki. FYI aja, ini adalah area yang sama persis dengan lokasi kuno Hierapolis yang kita bahas barusan. Jadi tim ilmuwan dari Italia yang dipimpin sama Profesor Francesco D'Andria ini nemuin reruntuhan sebuah gereja yang sebelumnya terkubur. Dan coba tebak ada apa di dalamnya? Ada sebuah makam kuno. Sang profesor nyatain kalau bukti ilmiah yang mereka kumpulin, mulai dari desain arsitektur makamnya yang spesifik, sampai berbagai tulisan di dindingnya, secara definitif ngebuktiin kalau itu beneran makam Santo Filipus Rasul. Penemuan ini benar-benar jadi benang merah yang nyambungin artefak modern kita langsung ke nelayan abad pertama tadi. Bukti kalau jejak sejarahnya di bumi ini sama nyatanya sama warisan karyanya. Sebagai penutup sesi kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Gimana sih perjalanan luar biasa dari seorang nelayan yang super lugu di Galilea, yang akhirnya jadi warisan bersejarah yang membatu di Turki modern ini, bisa nginspirasi lompatan keyakinan kalian sendiri? Kisah Filipus ini jadi pengingat keren buat kita semua, bahwa individu yang paling biasa sekalipun, yang mungkin awalnya banyak ragu dan nanya-nanya terus, bisa bertransformasi untuk ninggalin jejak tak terhapuskan dalam sejarah umat manusia. Makasih banyak udah antusias ngikutin penjelasan ini sampai habis, teruslah menggali keingintahuan kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.